Saat berada di sebuah ruang publik seperti ini, kebanyakan dari kita memperhatikan suasananya, tubuhnya, ornamennya, atau mungkin pemandangan di sekitarnya. Namun, jarang ada yang memperhatikan benda-benda logam yang ada di bawah kaki kita, atau komponen yang setiap hari menjalankan fungsinya tanpa pernah kita sadari. Mulai dari penutup saluran, tiang penerangan, hingga berbagai elemen yang membentuk wajah sebuah kota. Meski terlihat sederhana, banyak dari benda-benda ini memiliki satu kesamaan. Mereka lahir dari proses pengecoran logam. Sebuah industri yang dikenal dengan nama foundry. Kita sering melihat produk jadinya, tetapi jarang melihat bagaimana sebuah benda lahir dari logam cair bersuhu ratusan derajat. Lebih jarang lagi memahami keputusan-keputusan yang terjadi di balik proses tersebut. Karena di dunia foundry, setiap detail memiliki konsekuensi. Mulai dari kualitas, biaya produksi, hingga keberhasilan atau kegagalan sebuah produk. Dan sebagian besar cerita itu tidak pernah terlihat oleh pengguna akhirnya. Sebagai pabrik pengecoran logam, kami sering mendapat pertanyaan yang sama. Kenapa harga coran bisa berbeda jauh? Kenapa ada yang menawarkan harga sangat murah, sementara yang lain jauh lebih mahal? Apakah yang mahal selalu baik? Dan apakah yang murah selalu lebih buruk? Jujur saja, kami juga bagian dari industri ini. Karena itu, kami tidak ingin membahas siapa yang paling murah atau siapa yang paling mahal. Kami ingin memahami apa yang sebenarnya membuat harga dan kualitas dalam dunia foundry bisa berbeda. Apa yang menentukan sebuah coran bernilai lebih tinggi? Dan kapan harga murah justru menjadi biaya yang mahal? Mari kita bongkar bersama. Ketika seseorang meminta penawaran sebuah produk cor, yang biasanya dilihat hanya satu angka, yaitu harga. Namun, di balik angka tersebut, sebenarnya ada banyak komponen yang bekerja sama. Mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga keuntungan yang dibutuhkan perusahaan untuk tetap berjalan. Dan ketiga faktor ini saling berkaitan. Perubahan kecil pada salah satunya dapat mempengaruhi harga akhir yang diterima pelanggan. Faktor pertama adalah bahan baku. Kualitas dan sumber material akan sangat mempengaruhi biaya produksi. Supplier yang berbeda bisa menawarkan harga yang berbeda. Spesifikasi material yang berbeda juga menghasilkan biaya yang berbeda. Namun, dalam banyak kasus, selisih harga bahan baku bukanlah faktor terbesar yang membuat harga coran berbeda jauh. Faktor berikutnya adalah margin keuntungan. Setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda. Ada yang mengambil margin besar, ada yang memilih volume produksi tinggi dan margin lebih tipis. Tetapi sekali lagi, margin bukan satu-satunya jawaban mengapa dua produk bisa memiliki harga yang sangat berbeda. Lalu, pertanyaannya, jika bahan baku bukan faktor terbesar, dan margin keuntungan juga tidak selalu menjadi penyebab utama, apa yang sebenarnya membuat sebuah foundry mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif? Jawabannya seringkali ada pada proses produksi. Pada seberapa efektif dan seberapa efisien sebuah pabrik menjalankan pekerjaannya. Efektivitas dan efisiensi. Dua kata ini sering terdengar mirip, padahal maknanya berbeda. Efektif berarti tujuan tercapai, sedangkan efisien berarti tujuan tercapai dengan sumber daya yang lebih optimal. Sebuah produk bisa saja selesai dibuat, tetapi jika membutuhkan terlalu banyak waktu, terlalu banyak tenaga kerja, atau menghasilkan terlalu banyak produk gagal, maka biaya produksinya akan meningkat. Untuk memahami bagaimana efektivitas produksi mempengaruhi harga, mari kita lihat sebuah contoh sederhana.
Bayangkan ada dua pabrik foundry yang menerima pesanan produk yang sama. Materialnya sama, berat produknya juga sama, dan spesifikasi yang diminta pelanggan juga sama. Namun, harga yang ditawarkan ternyata berbeda. Perbedaannya bisa dimulai bahkan sebelum logam pertama kali dilebur, yaitu pada tahap pembuatan pola atau pattern. Pattern yang dirancang dengan baik dapat mempermudah proses percetakan dan mempercepat pekerjaan operator. Sebaliknya, pattern yang kurang optimal dapat menambah waktu kerja di setiap siklus produksi. Jika satu cetakan membutuhkan waktu 10 menit dan cetakan lain membutuhkan waktu 15 menit, selisih 5 menit mungkin terlihat kecil. Tetapi, ketika produksi mencapai ratusan bahkan ribuan unit, selisih tersebut berubah menjadi biaya. Perbedaan berikutnya muncul saat proses pengecoran berlangsung. Tujuan setiap foundry sebenarnya sama, menuangkan logam sekali dan menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi. Namun, pada praktiknya tidak selalu demikian. Misalnya, dari 100 produk yang dicor, foundry pertama berhasil menghasilkan 98 produk yang lolos inspeksi. Sedangkan, foundry kedua hanya menghasilkan 90 produk yang lolos inspeksi. Artinya, terdapat 8 produk tambahan yang harus dicor ulang. Tambah material, tambah energi, tambah waktu, dan tentu saja tambahan biaya. Setelah keluar dari cetakan, pekerjaan belum selesai. Masih ada proses finishing. Disinilah efektivitas produk kembali berperan. Produk yang sejak awal dirancang dan diproduksi dengan baik, biasanya membutuhkan pekerjaan finishing yang lebih sedikit. Sebaliknya, produk yang masih menyisakan banyak bagian berlebih akan membutuhkan waktu pengerjaan tambahan. Jika satu produk membutuhkan 5 menit finishing, dan produk lain membutuhkan 15 finishing, maka biaya tenaga kerja yang dikeluarkan juga akan berbeda. Menariknya, pelanggan seringkali hanya melihat harga akhir. Padahal, biaya terbesar sering tersembunyi di dalam proses produksi itu sendiri. Bukan pada logamnya, bukan pada bentuk produknya, melainkan pada seberapa efektif dan seberapa efisien setiap tahapan dijalankan. Karena itu, harga yang lebih kompetitif tidak selalu berasal dari pengurangan kualitas. Dalam banyak kasus, harga tersebut justru lahir dari proses yang lebih matang, lebih terkendali, dan lebih efisien. Pada akhirnya, harga sebuah produk cor tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Ada material yang digunakan, ada proses produksi yang dijalankan, dan ada strategi bisnis yang diterapkan oleh setiap perusahaan. Karena itu, dua produk yang terlihat serupa belum tentu memiliki perjalanan produksi yang sama. Dan perjalanan yang berbeda akan menghasilkan biaya yang berbeda pula. Dalam banyak kasus, harga yang lebih kompetitif bukan lahir dari pengurangan kualitas, melainkan dari proses yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih terkendali. Mungkin pertanyaannya yang tepat bukan lagi siapa yang paling murah, tapi bagaimana harga tersebut bisa tercipta, karena memahami prosesnya. Seringkali jauh lebih penting daripada sekedar membandingkan angkanya. Masih banyak hal yang jarang terlihat dari dunia pengecoran logam. Dan di episode berikutnya, kita akan membedahnya bersama. Saya Bella Tilaksana dari Ayam Tentam Logam. Sampai jumpa di Bedah Foundry berikutnya.